Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Juniarti, kelas 4C, Pendidikan Ekonomi, NPM 220401084, mata kuliah Ekonomi Mikro. Materi saya yaitu tentang ekonomi di era peralihan kepemimpinan Jokowi. Periode peralihan di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan ekonomi yang kompleks. Berbagai isu dari inflasi hingga pengangguran menjadi fokus utama pemerintahan baru untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi dan isu harga pangan meningkat. Kenaikan harga pangan menjadi tantangan utama, terutama komoditas seperti beras, daging, dan sayuran. Nah, yang kedua yaitu dampak pada daya beli. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendidikan rendah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan stabilisasi harga adalah pemerintah memperkuat mekanisme pengendalian harga dan pasokan pangan untuk menjaga. Di sini ada dua, yaitu satu, tingkat pengangguran tinggi adalah dampak pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pengangguran terutama di sektor informasi. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan lapangan kerja baru. Di sini adalah pemerintah perlu mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru terutama di sektor-sektor strategis. Ketimpangan ekonomi dan industri, kesenjangan pendapatan di sini ada tiga. Yang pertama, pandemi mengakibatkan kesenjangan pendapatan semakin melebar, terutama antara kelompok berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Nah, yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat adalah inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM dan bantuan sosial seperti diperkuat. Nah, yang ketiga yaitu akses pelayanan dasar adalah pemerataan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan. Peran investasi dan reformasi struktural. Di sini ada tiga, yaitu memperbaiki iklim investasi adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan regulasi dan kemudahan berusaha. Nah, yang kedua yaitu mendorong investasi strategis adalah investasi di sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, energi, dan manufaktur. Nah, yang ketiga yaitu reformasi struktural adalah implementasi formasi struktural di bidang perpajakan. Integrasi ekonomi global di sini ada dua, yaitu yang pertama kerjasama perdagangan adalah memperkuat kerjasama perdagangan internasional melalui perjanjian dan regional. Nah, yang kedua yaitu diversifikasi ekspor adalah mendorong diversifikasi produk dan pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.